Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya KBS Vlog. Saya saat ini ada di pos pengamatan Merapi Babatan ya, di Kabupaten Magelang. Saya akan muncak ke Gunung Merapi. Fokus saya kali ini adalah untuk melihat kondisi kubah lava barat daya dan lereng sebelah barat daya ya. Jadi saya sudah 2 bulan lebih tidak terbang ke Merapi ya teman-teman. Dan 1 bulan lebih saya juga tidak menerbangkan drone ke gunung manapun karena terkendala cuaca. Dan minggu lalu saya sempat ke Kaliurang dan Kali Adem di Sleman ya. Tapi cuacanya mendung sehingga tidak bisa maksimal. Hari ini Sabtu tanggal 16 Desember 2023, cuacanya cerah. Ini tampak Gunung Merapi sudah mulai tertutup awan tipis ya. Tapi saya yakin ini puncaknya cerah ya teman-teman. Jadi saya gas aja ke puncak. Jarak dari tempat saya take off ke puncak Gunung Merapi sekitar 4,3 km ya. Tadi saya berangkat dari Semarang jam 5 pagi. Kemudian tadi mampir ke Ketepas dulu ya. Saya terbang dari sana ke Gunung Merapi dan Merbabu ya. Dan setelah dari Ketepas saya ke pos Babatan ini. Ini kali kedua saya terbang dari sini ya teman-teman. Kali pertama adalah sekitar bulan Mei tahun ini ya. Buat yang baru pertama nonton channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan mungkin ada yang tanya itu angka-angka maksudnya apa ya. Jadi saya terangkan dengan cepat aja. Itu yang sebelah kiri adalah jarak ya, kemudian kecepatan dan jarak total ya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah kekuatan sinyal dan voltase baterai, kemudian pemakaian ampere dan waktu terbang ya. Oke, kita ini sudah memasuki area yang berpasir. Oke, kita sudah sampai di bawah kubah lava barat daya ya. Saya coba menyusuri pelan-pelan lerengnya. Tampak di atas itu ada kepulan asap ya teman-teman. Dan kita bisa melihat beberapa batu juga meluncur. Tampaknya banyak yang batu yang berjatuhan ini. Kemudian juga bentuk lerengnya agak berubah ya teman-teman dibandingkan saat terakhir saya kesini 2 bulan lalu ya. Kondisinya waktu itu di sini pasirnya rata ya teman-teman. Tapi ini sekarang sudah banyak batu-batu, banyak batu-batu besar ya. Dan itu kita bisa melihat banyak
batu yang berjatuhan di sebelah kanan itu masih panas ya. Saya akan coba terbang pelan dan naik perlahan-lahan ke atas ya. Oke, ini tampaknya kubah lava barat daya kembali mengalami aktivitas. Banyak asap keluar dari sini ya teman-teman. Kita bisa lihat juga ada guguran lava itu barusan. Oke, sekarang kita akan berbelok ke kiri untuk menuju ke bagian bibir kawah sebelah utara ya. Dan itu sama-sama di tengah terlihat kubah lava tengah ya, tertutup oleh asap. Dan ini adalah sisa-sisa dari kubah lava tahun 1948 ya teman-teman. Dan saya pernah menerima tantangan dari teman saya untuk melewati celah di antara dua batu ini ya. Saya akan coba. Dan tampaknya berhasil ya teman-teman. Oke, kita akan kembali menuju sebelah barat daya. Namun saya coba ingin melihat bagian ini ya, bibir kawah yang sebelah sini. Ini yang batunya tampak pecah-pecah ini ya. Coba kita akan dekati sedekat-dekatnya. Tadinya saya berpikir untuk landing ya teman-teman, tapi tampaknya tidak ada tempat yang rata ya. Oke, saya coba diving. Jadi cuaca hari ini itu langka ya teman-teman. Saya sudah nunggu mengamati selama beberapa minggu ini ya, selalu mendung di ramalan cuaca. Namun kemarin saya lihat kok ramalannya cerah ya, jadi saya putuskan untuk berangkat hari ini. Oke, coba saya akan lewati sekali lagi ya, pelan-pelan ya. Ini asapnya sangat panas ya teman-teman, jadi drone saya mengalami goncangan keras di sini ya. Kalau di GoPro ini tidak tampak goyang-goyang, kalau di kamera FPV saya kelihatan goyangannya jelas sekali.
Saya coba dekati sedekat-dekatnya. Oke, coba kita akan diving ke lereng barat daya. Dulunya ini lerengnya rata ya teman-teman, pasirnya halus dan rata. Sekarang ini membentuk suatu cekungan ya tampaknya ini. Dengan bagian tengah ini warna pasirnya agak gelap dibanding sebelah-sebelahnya ya. Dan kita masih bisa melihat banyak reruntuhan batu ini. Ya, betapa berbahayanya ya kawasan ini teman-teman. Kalau nggak pakai drone mungkin nggak akan bisa ya kita melihat dari dekat. Saya hari ini ditemani oleh Om Jeffrey juga, dia juga terbang juga ke Merapi ya. Dan ini ada guguran yang cukup besar ya teman-teman. Gugurannya sangat intens ya. Saya coba tinggikan drone-nya untuk melihat bagian tengah ya, bagian tengah kawah. Ini asap kawahnya cukup tebal ya hari ini teman-teman. Di sana tuh tampak Gunung Lawu ya, cerah juga. Ini kubah lava tengah ya. Oke, ini sudah 13 menit lebih. Saya coba sekali lagi tinggikan drone-nya untuk bisa melihat lebih jelas ya kubah lava tengah dari atas. Oke, inilah penampakannya. Oke, dan saya akhiri eksplorasi saya kali ini ya teman-teman. Flight time sudah 14 menit dan baterai sudah 3,2 ya. Saya cukupkan, dan kondisi bawahnya itu awannya cukup tebal ya. Saya coba mau lihat lewat bawah ya, sekali-kali coba. Namun tampaknya sangat tebal ya teman-teman, kabutnya ini enggak kelihatan. Dan ini saya nyaris menabrak ini ya, tebing ini ya. Jadi saya tinggikan aja drone-nya.
pindah ubah ke angle mode ya, supaya drone-nya posisinya horizontal. Kemudian saya gas ke atas sampai kelihatan langitnya ya. Oke, ini saya sudah kembali ke air mode ya. Dan awannya tidak setebal waktu di Kali Adem ya teman-teman. Ini cuman sampai sini aja, ini udah kelihatan. Kalau dari Babadan nih enaknya jaraknya relatif dekat ya teman-teman, jadi hanya 4 km. Jadi bisa explore lama ya kalau di atas puncak ya. Kalau dari sini, kalau dari Ketepas itu jaraknya cukup jauh, 8,5 kilo. Jadi hanya bisa sebentar aja ya di atas, karena waktu power baterai sudah terpakai untuk perjalanan pulang pergi. Jadi tadi lumayan lama sih di atas ya teman-teman, ada mungkin 10 menit lebih ya. Tuh di depan kita itu ada di sana Gunung Sumbing dan Sindoro ya, kelihatan puncaknya di atas awan itu. Oke, ini kita sudah sampai di home point, persiapan landing. Terima kasih teman-teman yang sudah setia nonton video saya dari awal sampai akhir ya. Selalu dukung channel saya dengan like dan komen yang positif ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.